Halo semua, ketemu lagi nih sama aku Putri. Nah, kali ini aku akan membahas mengenai humanistik eksistensial gitu. Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah mau nonton video aku. Dan aku juga meminta maaf kalau mungkin kedepannya dalam video aku mungkin ada beberapa kata-kataku yang kurang pas atau mungkin berbelit-belit atau ada pengulangan gitu ya. Dan karena kita sama-sama belajar ya. Oke, jadi kali ini kita akan bahas mengenai pendekatan eksistensialisme, dimana dalam pendekatan ini tuh banyak banget tokoh-tokohnya gitu. Dan di sini kita akan berfokus pada tokoh Irvin Yalom dan Rollo May gitu. Nah, sebelumnya kita harus tahu tuh apa sih eksistensialisme itu gitu. Jadi eksistensialisme ini berkaitan dengan ya seperti kita tahu aliran humanistik, meskipun sama-sama dari filsafat dan sama-sama membahas mengenai eksistensial. Dan kemudian di sini tuh dalam eksistensialisme ini manusia itu ada karena manusia itu atau dia itu membuat dirinya itu ada gitu berdasarkan pilihan dia sendiri gitu. Nah, kemudian dalam hal konseling ini jadi kita itu harus tahu tuh bagaimana konseli menentukan makna dalam pilihan makna dalam pilihan yang ada dalam hidup konseli itu sendiri sesuai dengan permasalahan yang dialami gitu. Nah, kemudian di sini tuh patologinya itu mengenai jadi manusia itu yang nggak sadar akan pilihan yang dia miliki gitu. Karena konselor itu tidak bisa memanfaatkan kebebasan tersebut dan dengan berkaitan dengan tanggung jawab yang dimilikinya, atau kata lainnya itu kayak menyalahgunakan kebebasan gitu. Nah, jadi gimana nih kita sebagai seorang konselor membawa konseli kita untuk tetap bermakna dalam kehidupannya terlepas dari pilihan-pilihan yang diambilnya gitu. Nah, tujuannya itu supaya konselor itu dapat mengambil makna dari segala yang udah dihadapinya, baik makna potensi, nilai-nilai hidup, maupun nilai-nilai yang bisa digunakan di masa depannya gitu. Nah, strateginya itu dengan cara relasi atau hubungan antara konselor atau terapis dengan konseli. Jadi relasi antara konselor dalam bantu konseli itu untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya itu memiliki pengaruh yang sangat besar, karena seperti yang kita tahu bahwa eksistensial ini sifatnya itu eksperiensial. Jadi ya begitu. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, dengan cara relasi tadi. Dan dengan relasi tadi itu mempermudah kita untuk membantu konseli, bukan membantu, mendampingi konseli dalam menemukan makna yang ada dalam dirinya. Bukan makna, menemukan ya makna hidup yang ada dalam dirinya gitu. Nah, kemudian tekniknya ini tekniknya sebenarnya saya kurang tahu pasti, tapi tadi disebutkan bahwa untuk membantu konseli itu menemukan kehendak bebas atau freedom of choice-nya gitu. Nah, Irvin Yalom ini beliau itu berfokus pada kecemasan akan kematian gitu. Nah, di video tadi dalam video pelajaran ini Kak Mira ngasih 2 video, yaitu yang pertama video tentang Irvin Yalom dan yang kedua itu video tentang Rollo May. Nah, dalam video Irvin Yalom ini jadi di video ini tuh kita tahu tuh bagaimana Irvin Yalom menjalani suatu sesi konseling dengan konselinya yang merupakan seorang siswa gitu. Nah, makna dari konseling yang menggunakan teknik yang menggunakan pendekatan eksistensialis ini, di mana pemaknaan dari sesuatu itu merupakan tema yang paling penting gitu dalam suatu sesi konseling gitu. Nah,
dalam setiap pendekatan itu pasti diawali dengan pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, dalam eksistensialisme ini, pertanyaan awalnya itu lebih menanyakan tentang kayak apa yang kamu alami hari-hari ini gitu. Nah, dalam video tadi itu Irvin Yalom sebagai konselor itu juga mempraktekkan banyak banget teknik dasar konseling seperti paraphrasing, di mana itu menjelaskan apa yang diceritakan oleh konseli dan diceritakan jadi satu oleh konselor. Terus kalau summarizing itu menjelaskan kembali apa yang disebutkan oleh konseli, cuman itu lebih detail gitu. Jadi seumpama konselor itu menyebutkan tentang 5 hal. Nah, konselor juga menyebutkan tentang 5 hal gitu. Dan di sini tuh konselingnya itu udah berusaha untuk menemukan makna hidupnya dan sudah menemukan makna dalam hidupnya. Akan tetapi ketika menjalani sesi konseling muncul lagi tuh permasalahan, atau Irvin Yalom menyebutnya sebagai existential angst, di mana konselor itu bingung gitu untuk memahami permasalahan yang dialami konseli karena konseli tadi sudah menemukan makna dan tiba-tiba muncul lagi masalah itu gitu. Dan kebermaknaan hidup datang begitu saja ketika semua sudah mulai berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan yang muncul itu, yang dialami konselor itu muncul karena ketakutan jika semua ini apa yang dialami ini tuh, apa yang dia maknai sama itu berakhir gitu. Nah, kemudian dia dengan hal tersebut konsul itu mengalami kehilangan motivasi gitu ya. Dan hal itu yang berdampak pada keseharian dia gitu. Nah, kemudian kalau di Irvin Yalom ini awalnya aku kaget karena apa ya? Di eksistensial ini setauku itu nggak ada tentang pemaknaan mimpi, tapi tadi di contohnya tuh Irvin Yalom kayak mencetak menggunakan teknik penafsiran mimpi tadi. Ternyata setelah dijelaskan oleh Kak Mira, jadi di eksistensialisme ini atau eksistensialisme versi Irvin Yalom, dia itu mendalami mengenai mimpi-mimpi, dan tekniknya ia akan melihat dari mimpi pertama dari konseli, karena Irvin Yalom itu meyakini bahwa mimpi pertama dari konseli itu dianggap sebagai permasalahan yang dialami konseli. Nah, kenapa sih Irvin Yalom mendalami tentang mimpi-mimpi, padahal kan mimpi-mimpi itu dari pendekatan lain gitu ya. Nah, jadi dengan mimpi-mimpi itu Irvin Yalom tuh yakin gitu kalau ternyata itu permasalahan yang dialami konseli itu dapat dilihat dari mimpi. Jadi dapat ditafsirkan dari mimpi-mimpi, dan seperti yang kita tahu mimpi-mimpi itu muncul dari alam bawah sadar kita gitu kan. Seperti itu. Nah, aku juga baru tahu juga kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan itu banyak banget, nggak cuma pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Jadi ada pertanyaan direktif, pertanyaan non-direktif, kemudian pertanyaan leading gitu. Nah, pertanyaan leading ini digunakan ketika konseli sudah cukup untuk mengeksplorasi permasalahannya tuh, kemudian konselor bertanya dengan pertanyaan terbuka berkaitan dengan teknik misalnya tentang mimpi atau pengalaman masa kecil atau membahas tentang keluarga mungkin, dari pertanyaan yang mungkin tidak diketahui gitu. Dari pertanyaan yang tidak diketahui konseli itu yang menjadi suatu kekuatan eksistensial. Jadi yang menjadi tema topik dari pendekatan sesi konseling itu gitu. Irvin Yalom itu membahas mengenai unfinished business juga, dan seperti yang kita tahu kayak analisis mimpi, unfinished business itu dipengaruhi oleh pendekatan psikoanalisa. Nah, jadi eksistensialis Irvin Yalom itu juga membahas mengenai masa lalu gitu. Dan kemudian dalam eksistensialis pendekatan ini tuh
nggak ada struktur kapan kita harus pakai teknik, kapan kita harus pakai ini itu nggak. Yang membedakan itu yang bikin terstruktur itu ya sesuai dengan tahap-tahap konseling, kayak pembuka kita melakukan bangun raport atau apa, terus inti kita membahas masalah, mengapa, penutup gitu, seperti itu sih. Dan itu eksistensialisme menurut Irvin Yalom. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai eksistensial menurut Rollo May. Nah, di ini tuh videonya itu nggak panjang, cuman kurang lebih 10 menit gitu, dan ada hal yang mungkin bisa kita ambil di situ. Jadi Rollo May itu melihat bahwa banyak psikoterapis itu menggunakan pendekatan, dan dimana mereka itu tidak benar-benar menggunakan pendekatan tersebut. Jadi tokoh yang seumpama misal tokoh pencetusnya tuh yang melakukan tuh bakal berjalan dengan lancar, akan tetapi banyak sekali sekarang ini kayak ya orang-orang yang menggunakan teknik pendekatan-pendekatan, contoh pendekatan psikoanalisa atau apa gitu, tapi dia tidak yakin-yakin dengan teknik tersebut, sehingga menurut Irvin Yalom, karena Irvin Yalom ini sendiri dari eksistensial, di mana menggunakan metode eksperiensial. Jadi Rollo May itu melihat bahwa seorang psikoterapis yang tidak benar-benar memaknai teknik yang dia gunakan tuh cuman gimmick gitu loh. Jadi kita kelak sebagai seorang konselor, kita tuh dalam melakukan konseling itu gimana ya, harus menyadari apa yang nggak sadar dari konseling itu menjadi sadar gitu. Dan kemudian kalau kita tidak menggunakan atau tidak melakukan sesi konseling itu dengan cukup baik, dengan sempurna, dengan kita hadir dalam sesi konseling tersebut, kita hadir bagi konseling itu dinamakan gimmick gitu menurut Rollo May, bukan terapi. Justru malah sebaliknya, hal tersebut akan merusak diri konseli di kemudian hari, karena sikap kita yang tidak bertanggung jawab, karena apa yang kita omongin, karena apa yang kita terapkan itu tidak sesuai. Justru malah yang seharusnya kita harus menyadarkan yang tidak sadar, justru malah sebaliknya gitu. Konseli kita akan menjadi lebih terpuruk gitu, dan kita bisa dikatakan gagal sebagai seorang konselor gitu. Dan kalau Irvin Yalom tadi kecemasan akan kematian, kalau Rollo May ini berfokus pada kecemasan secara umum terhadap eksistensi manusia di dunia ini gitu. Oke, jadi cukup sekian cukup sekian sharing insight dari aku, Putri. Dan terakhir, Kak Mira juga menjelaskan mengenai UAS gitu, karena ini kelas terakhir. Dan Kak Mira juga memberi ya quotes gitulah, bahwa kalau meskipun ini akhir kelas gitu ya, bukan berarti kita itu nggak belajar. Justru kita tuh harus gimana ya, kayak hal tersebut tuh memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Justru makin kita harus belajar 2 kali lipat lebih baik daripada ini gitu. Oke, cukup sekian sharing insight dari aku. Terima kasih karena udah nonton, dan maaf kalau mungkin kurang sempurna. Mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih. Dah.